konsili ke-20 atau 22 saya lupa di Vatikan tahun 1965 menetapkan untuk melaksanakan kristenisasi ke seluruh dunia. Oh. Termasuk ke kelompok muslim. Itu abad ke 1965 berarti kan abad 20. Oh, abad 20, iya dong. Ya. Iya. Jadi yang 7 awal itu yang membentuk teologi mereka untuk kelompok arus utama yang Trinitarianisme. Setelah itu baru konsili-konsili berikutnya itu mungkin berbicara tentang masalah manajemen gereja, paus ini sesat apa enggak, gitu-gitulah. Sampai yang terakhir konsili ke-20 atau 22 saya lupa di Vatikan tahun 1965 menetapkan untuk melaksanakan kristenisasi ke seluruh dunia. Oh. Termasuk ke kelompok muslim. Itu abad ke 1965 berarti kan abad 20. Oh, abad 20, iya dong. Iya. Jadi yang 7 awal itu yang membentuk teologi mereka untuk kelompok arus utama yang Trinitarianisme. Itulah alhamdulillah bersyukurnya kita jadi umat muslim. Membentuk teologi itu nggak perlu waktu bertahun-tahun, apalagi ratusan tahun. Loh, udah selesai di Quran. Nabi hidup. Ketika Quran selesai menjadi mushaf sudah selesai teologinya. Iya, teologi selesai. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW wafat pun sudah selesai sebenarnya. Allahu Akbar. Cuman kan masih dalam software manusia. Software. Nah, ketika dari software manusia sahabat-sahabat Nabi dijadikan mushaf, yaitu hanya transfer saja gitu. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup sampai beliau wafat itu sudah selesai, sudah final gitu maksudnya. Nah, sekarang lucunya gini, di kekristenan ini perlu alat peraga nggak nih? Boleh. Alat peraga apa? Tapi cukup repot bawahnya. Yang perlu diperlukan. Pakai troli saya. Oh, pakai troli. Boleh sambil di ini. Ya, sambil disiapin ya. Sambil disiapin. Gini, di dalam kekristenan kitabnya itu kan kitabnya satu nih, tapi nggak bisa dibilang satu juga nih, karena satu bundel lah. Gini, kalangan Katolik punya kitab sendiri sejumlah 73 buku atau 73 surah. 73 surah. Protestan menolak yang 7, jadi tinggal 66. Yang Katolik ini sebelumnya ada yang Ortodok 78 buku. Ada lagi nanti Ethiopia 81 buku. Tapi dari seluruh kitab Kristen ini timbul 3 aliran utama. Yang pertama Trinitarianisme, yang kedua Unitarianisme yang tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan, yang ketiga kelompok yang disebut dengan Oneness. Oneness ini yang menganggap Yesus itu Bapa itu Yesus. Jadi tidak mengenal 3 pribadi. Nah ya, saya tunjukin nih kitab. Boleh. Oh, Ethiopian Bible. Izin. Ya, enggak. Ini kitabnya Katolik. Ya, 73 kitab atau buku atau surah. 73. Yang ini Protestan. 66. Udah dipangkas. Ditolak 7. Ditolak 7. Ini Ortodoks 78. Ortodok ini yang ada di Yunani, ya, Rusia, Ortodok Timur. Ortodok Timur ya. Kan abad 11 tahun 1054 itu Kristen itu pecah menjadi 2 kelompok utama, Katolik dan Ortodok. Ya. Yang disebut dengan The Great Schism, perpecahan besar gitu ya. Katolik membawai gereja-gereja Latin, Ortodok membawai gereja-gereja Timur. Gereja Timur, Palestina, Syam ya. Nah, ini Ethiopia. Afrika. 81 buku atau kitab. Lebih banyak lagi. Nah, ini 81, 78, 73, 66. Tapi dari ketiga ini bisa timbul 3 kelompok Kristen yang utama. Trinitarianisme, termasuk Katolik, Ortodok, dan Protestan, dan Ethiopia. Nanti ada lagi Kristen Unitarian.
Unitarian ini menganggap Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya ciptaan. Tapi dia ciptaan paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Tapi tetap bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Kalau kelompok yang kecil lagi disebut dengan kelompok oneness. Kalau di Trinitarian mengenal 3 pribadi tapi 1 hakikat, yang kelompok oneness tidak kenal 3 pribadi, hanya 1 pribadi. Jadi perpecahan ini sangat banyak semenjak daripada Konsili Chalcedon 451 itu sudah ada gereja-gereja yang menolak. Ya, ada gereja yang disebut dengan gereja Timur. Nanti yang utamanya menjadi gereja patriarki. Gereja patriarki ini terdiri dari 5 wilayah: Roma, Alexandria, Yerusalem, Konstantinopel, dan Antioch. Dari 5 gereja wilayah ini baru nanti di abad ke-11 pecah menjadi Katolik dan Ortodoks. 1054 tuh, abad 11 tuh. Baru nanti di abad ke-16 Katolik diprotes sama kelompok Protestan. Protestan timbul di abad ke-16. Baru nanti di Protestan ini bawahnya nanti macam-macam, ada Lutheran, ada Anglikan, ada Calvinis, ada Baptis, ada Anabaptis, ada macam-macam lah. Total semua denominasi itu baru 45.000 di seluruh dunia. Baru 45.000. Kan belum 100.000, baru 45.000. Udah pusing. Kita aja NU Muhammadiyah. Salafnya udah pusing. Kalau NU enggak. Kita kan itu kan masih dalam satu akidah kan. Ada bedanya, Ustaz, ada bedanya. Kalau NU Muhammadiyah itu bukan Islam yang berbeda. Iya, artinya itu kita bicara furu'iyah aja udah pusing. Iya, apalagi yang beda akidah. Hanya organisasi yang berbeda. Betul. Ya kan? Organisasi ini kan hanya kendaraan bagi sekelompok orang yang ingin menuju atau mencapai tujuannya, visi misinya. Tapi kalau Protestan dan Katolik, Katolik dan Ortodoks, ya, ini sudah ada perbedaan sedikit-sedikit tentang ini tentang teologinya. Contoh paling gampang, Ortodoks bilang Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Anak. Ortodoks bilang Roh Kudus itu berasal hanya dari Bapa. Kalau Katolik bilang Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak. Gitu. Ini aja udah perbedaan. Nanti ada lagi di kelompok-kelompok di bawahnya yang mungkin ada yang percaya takdir, ada yang tidak. Gitu. Ada yang mengedepankan Roh Kudusnya, ada yang mengedepankan Yesusnya dan segala macam. Itu jadi sudah ada perbedaan-perbedaan sedikit di dalam teologi mereka. Nah, kalau dilihat dari ketiga kelompok yang ada sekarang di dunia ini, Trinitarian, Unitarian, dan Oneness, berarti kan konsep ketuhanannya belum final. Betul nggak? Belum selesai gitu istilahnya. Kekristenannya loh. Walaupun yang ini membidatkan yang ini membidatkan yang ini membidatkan, saling membidatkan gitu. Bahkan di dalam kelompok denominasi yang besar itu mereka saling membidatkan. Kamu bidat. Itu udah biasa di kalangan itu. Nah, sekarang yang saya aneh itu, ada kelompok-kelompok Kristen kok yang menolak perjuangan bangsa Palestina. Ya, padahal di sana juga yang menjadi korban Israel ini juga termasuk Kristen juga, umat Kristiani juga. Iya. Emang di sini itu, mohon maaf ya, kan saya pernah baca tulisannya, tulisan Syekh Al-Ghazali itu katanya pendukung Zionisme yang besar itu kan dari kelompok Kristen yang Protestan. Apa betul itu? Karena mereka meyakini Mesias itu baru akan turun kalau didahului oleh hadirnya negara Israel gitu. Jadi sebagai syarat Armageddon, kemudian apalah itu nanti turunnya Isa Al-Masih itu harus ada negara Islam. Makanya dia dukung itu Israel. Ini gimana? Kalau kita bicara oke lah, masalah teologi tadi udah panjang lebar nih. Nah sekarang masalah keumatan ya, kemudian masalah bagaimana orang Kristen memandang Palestina dan Israel itu. Sekarang yang dibela sama kalangan Kristen tertentu terhadap bangsa Israel ini adalah orang-orang yang memang hanya mengedepankan sentimen, ya. Sentimen tadi yang seperti saya bilang, nanti ada urusannya harus dari bangsa Israel yang nanti sampai ke kerajaan 1000 tahun dan segala macam lah. Tetapi mereka lupa bahwa dari kelompok Israel itu sendiri, itu juga sebenarnya masih ada kelompok Israel atau orang-orang Yahudi yang memang mengaku masih berdarah murni Yahudi atau bangsa Israel. Dan juga mereka yang benar-benar mengikuti yang disebut kitab mereka yaitu Taurat gitu.
Masih ada kan? Masih ada. Kelompok orang Yahudi yang menentang pemerintah Israel. Ada nggak, Seth? Ada kan? Ada. Yang paling kelihatan itu namanya kelompok Natura Carte. Ya. Jadi gini, kalau mungkin kita mundur lagi ke belakang, dari mana ceritanya kok bisa ada gerakan Zionisme? Siapa yang menciptakan? Apakah benar-benar orang Israel murni? Gitu. Mungkin mereka masih punya darah Israel. Tetapi apakah murni darahnya Israel? Mungkin ini adalah orang-orang Israel yang sudah hasil daripada asimilasi. Kita tahu bangsa Israel sudah terdiaspora. Ya kan? Sudah menyebar kemana-mana. Bahkan di Cina ada namanya Yahudi Kaifeng. India mata sipit tapi Yahudi. Di Jepang juga ada, di India ada, di Indonesia ada, di Ethiopia juga ada. Orangnya sudah benar-benar kelihatan seperti orang kulit hitam, tapi Yahudi, gitu ya. Di Eropa ada Askenazi dan segala macam. Nah, Sephardim. Kelompok-kelompok Yahudi ini kan boleh dikatakan mungkin kelompok-kelompok Yahudi yang sudah darahnya sudah tercampur dengan bangsa lain, tidak murni bangsa Israel. Kelompok-kelompok ini yang sudah terdiaspora, hidup di bangsa lain, di negara lain, yang juga banyak mengalami persekusi, ya kan? Holocaust kita tahu lah. Belum lagi di negara-negara Eropa Timur dan segala macam. Mereka yang merasa sudah dipersekusi, hidup di bawah penguasaan bangsa lain, numpang kayak gitu ya. Ada yang punya pemikiran, kita harus punya bangsa sendiri. Punya tapi negara sendiri. Yang punya pemikiran ini sebenarnya mungkin tidak terlalu paham dengan agama mereka sendiri, tetapi mereka memaksakan agenda mereka sampai punya bangsa sendiri, yaitu di Israel. Sampai akhirnya mereka memanfaatkan negara-negara tertentu, Inggris, Prancis, Amerika mungkin, dan Liga Bangsa-Bangsa, sampai akhirnya mereka berdiri bangsa Israel di tahun 1948. Tetapi kan mereka juga mungkin tidak begitu paham dengan konsep Mesias mereka. Mereka mungkin mengaku paham, tetapi kalau mengikuti kitab mereka yang disebut dengan Mesias yang akan datang itu, pertama, selain daripada dia harus benar-benar keturunan Daud melalui anaknya Salomo, kedua, dia juga akan datang nanti ketika di dunia sudah tidak ada perang. Ketiga, kemudian Mesias itu nanti akan datang ketika di dunia seluruh manusia sudah mengenal Hashem atau Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian nanti Mesias itu nanti datang itu istilahnya sudah ada firman Tuhan yang memerintahkan gitu. Lah, Israel berdiri belum ada firman Tuhannya gitu. Malah mereka istilahnya boleh dikatakan adalah kelompok-kelompok yang berusaha mempercepat mempercepat nubuatan itu atau kedatangan Mesias itu gitu. Tapi kalau kelompok-kelompok yang menjaga Taurat, yang memang benar-benar mereka paham Taurat, mereka bilang itu belum waktunya negara Israel berdiri. Belum ada firman Tuhan kok. Betul. Gitu. Sampai nanti di breeding sapi merah dan segala macam. Dan Mesias yang akan datang itu nanti datang kalau sudah dibangun Bait Suci yang ketiga. Ini Bait Sucinya belum ada. Belum ada. Nah, jadi gimana ya? Dikatakan bangsa Israel yang berdiri ini mereka meminjam agama dengan alasan untuk mendirikan negara bangsa Israel. Caranya bagaimana kita sudah tahu sejarahnya lah. Nanti ada perjanjian Balfour dan segala macam menggunakan tangan Inggris dan segala macam. Itu kita sudah tahu sejarahnya semua lah, ya. Terus kalau ditanya kok orang Kristen malah membela mereka, ya ini mungkin cukup panjang gini. Termasuk yang saya baca itu Protestan Amerika kan mayoritas Protestan. Nah, ada evangelik yang itu kelompok Zionis tuh. Oke. Paham Zionisme ini sebenarnya kasus atau topik yang lain. Ini Zionis itu topik yang lain. Kan tadi saya bilang orang-orang Zionis ini orang-orang yang memang sudah tidak tahan hidup di pengasingan atau di negara lain yang ingin punya negara sendiri. Ini berbeda dengan ini. Di sini tidak mengajarkan Zionis. Gitu. Ya. Orang Yahudi punya kitab sendiri namanya Tanakh. Tanakh ini disusun kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Sebelum Masehi ya, abad ke-5. Kan belum ada Kristen. Belum. Ada. Ketika ini di abad ke-3 diterjemahkan menjadi ini. Dari bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Ini ya.
Ini menerjemahkan siapa? Bonekanya Alexander Agung, Raja Ptolemy II. Abad masih sebelum Masehi. Anaknya Raja Ptolemy pertama lah. Ini sebelum Masehi juga. Sebelum Masehi juga, abad ketiga. Gitu. Selesai di abad kedua. Nah, kitab ini yang beredar terus selama beratus-ratus tahun hingga abad keempat ini digandeng dengan kitab-kitabnya orang Kristen. Orang Kristen punya kitab-kitab sendiri kan dari abad kedua sampai dari pertengahan abad pertama sampai kedua yang disebut dengan Perjanjian Baru dari mulai Matius sampai Wahyu. Ini yang ditempelkan di belakang ini. Ini yang menjadi kitab orang Kristen. Lama dan baru. Perjanjian ini jadi Perjanjian Lama, ini Perjanjian Baru. Ini kitab orang ditempel oleh kitab sendiri. Gitu. Ya. Kenapa bisa ditempel begini? Karena mereka mencari dasar bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan di sini. Gitu. Kalau orang Yahudi sendiri yang punya ini, mereka bilang di kitab kami nggak ada istilahnya pesan atau tulisan bahwa to be continued gitu. Nggak ada. Mereka bilang. Dan kalau mereka orang Yahudi ini dikasih kitab ini suruh baca, mau nggak? Nggak mau. Karena perspektif yang di sini ketika diterjemahkan ke sini, ini sudah diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi juga, tetapi sebagian besarnya ya di luar dari Pentateuch sudah diresensi terjemahannya. Dengan apa? Dengan maksud untuk seolah-olah ini berbicara tentang Yesus di sini. Saja. Makanya ini harus ditempel di belakang. Kalau nggak ditempel, seolah-olah putus ceritanya ini gitu loh. Nah, udah gitu di sini. Karena menggunakan kitabnya orang Yahudi yang ini, jadi kan seolah-olah jadi Kristen menjadi dianggap sebagai bagian daripada bangsa Israel, walaupun bukan gitu ya. Karena Kristen sendiri kan sebenarnya kan hasil daripada dakwahnya Paulus kepada orang-orang yang bukan Yahudi, gitu. Yang mana konsep ketuhanannya juga beda sama ini, konsep keselamatannya juga beda sama ini, konsep peribadatannya juga beda sama ini. Gitu. Di sini bilang nggak ada Tuhan jadi manusia, nggak ada. Bahkan ada ayat jelas Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Tuhan tidak akan berubah. Bahkan langit daripada segala langit tidak akan bisa memuat Tuhan gitu. Di Perjanjian Lama. Memuat. Di sini iya. Ya diterjemahkan ke situ kan. Ini Taurat kan? Atau apa namanya? Tanakh itu apa ya? Gini. Sekarang. Yang disebut dengan Tanakh itu adalah singkatan. Tanakh itu adalah singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu yang disebut dengan 5 kitab Musa. 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nevi'im, kitab nabi-nabi. Yaitu kitab-kitab yang disebut dengan nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Ada Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Nanti nabi kecil ada Hagai, Habakuk, Yunus, Ayub, dan segala macam. Ketuvim itu adalah yang disebut dengan tulisan-tulisan orang bijak. Termasuk tulisan nabi itu sendiri gitu. Di dalamnya ada yang disebut dengan kitab Mazmur. Kita mengenal di Quran Zabur. Ya. Dari Taurat. Nah, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Jadi satu. Kalau Talmud masuk di situ nggak? Talmud di bawahnya ini. Nah, ini yang dianggap sebagai kitab suci orang Yahudi. Di bawah ini ada kitab tafsir. Kitab tafsir atau kitab perdebatan antar ulama mereka lah. Namanya Talmud. Nanti di dalam Talmud ada Mishnah, ada Gemarat, Midrash, dan segala macam turunannya lagi itu. Jadi yang paling tinggi adalah ini. Turunannya baru Talmud. Nah, orang-orang Yahudi yang mengaku masih mengikuti ini dengan ketat, mereka bilang negara Israel itu belum waktunya dibangun karena belum ada firman Tuhan yang turun gitu. Nah, orang Kristen karena mereka menggunakan ini sebagai bagian daripada kitab mereka, jadi orang Kristen menganggap mereka adalah bagian dari keselamatan orang Israel itu gitu. Padahal orang Kristen kan klaim bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan di sini gitu. Orang Yahudi bilang, ada nggak Mesias itu Yesus gitu? Nggak ada. Mereka bilang Mesias yang dimaksud di sini itu bukan Tuhan yang turun sendiri jadi bumi, jadi manusia gitu. Bukan begitu konsepnya. Tapi kalau Kristen kan bilang Yesus itu Mesias, tapi dia juga Tuhan sendiri yang turun jadi manusia. Kan konsepnya beda berarti kalau gitu kan. Di sini juga bilang yang namanya Mesias di sini itu bukannya datang menyelesaikan misi terus pergi terus datang lagi, bukan begitu. Kristen kan percayanya Yesus sebagai Mesias sudah menyelesaikan misi dengan cara mati di atas kayu salib, sudah bangkit, sudah diangkat, nanti akan datang lagi. Beda konsepnya sama di sini.
Nanti di sini juga bilang Mesias yang dimaksud di sini itu benar-benar manusia, bukan Tuhan jadi manusia, dan benar-benar keturunan Daud melalui Salomo. Nah kalau di sini ceritanya Yesus anak adopsinya Yusuf yang dianggap keturunan Daud atau Salomo. Nah kalau orang Yahudi bilang kami nggak terima anak adopsi, anak angkat nggak diterima atau anak tiri nggak diterima gitu, tidak bisa diakui sebagai kesukuan gitu. Kalau mau bilang dianggap sebagai keturunan Yahudi itu harus dari keturunan ibunya. Tapi untuk klaim kesukuan dari 12 suku Israel itu harus dari darah ayahnya. Darah ayah. Dia nggak punya. Ya kan Yesus kan di sini kan bukan anak Yusuf, bukan anak kandung gitu maksudnya. Adopsi nggak terima gitu kalau menurut sini. Jadi kalau orang Kristen ada yang membela Israel, seolah-olah mereka hanya ingin diaku sebagai bagian daripada keselamatan bangsa Israel. Itu aja sebenarnya. Yang mana sebenarnya antara Kristen dan Yahudi ini itu boleh dikatakan konsep Tuhannya beda, konsep keselamatannya beda, konsep peribadatannya beda. Makanya kalau kita banyak mungkin melihat video-video di Israel orang-orang Yahudi meludahi orang Kristen, ya karena itu. Nah, berarti konsep Mesias keselamatannya Yahudi ini untuk membangun haikal ketiga itu bagaimana tuh? Beda dengan yang Injil dengan ya beda, yaitu yang direncanakan oleh orang-orang yang Zionis tadi. Orang-orang Zionis tadi mencoba memahami ini dengan cara mempercepat. Bagaimana bisa Mesias itu turun kalau di dunia aja masih ada perang gitu. Di sini bilangnya sudah tidak ada perang. Dikatakan begini, bahwa Mesias itu nanti akan turun ketika di dunia ini sudah tidak ada lagi orang mengangkat senjata. Kalau mereka memaksakan, yang kelompok Zionis ini memaksakan membangun bait suci ketiga, bakal masih ada perang kira-kira. Pasti. Gitu. Jadi orang-orang yang tahu nubuat Mesias di sini, kelompok-kelompok yang mungkin belum mau mengakui bangsa Israel, mereka masih bilang belum waktunya, firman Tuhan belum turun. Nanti kalau firman Tuhan turun baru. Gitu. Nah ini ada yang nggak sabar karena merasa dipersekusi di negara-negara orang, ya. Makanya mereka memaksa mendirikan Israel. Dan kekuatan negara-negara besar juga pengen mencampakkan Yahudi ini kan supaya dia keluar dari negaranya. Dan nanti bikin masalah dia di tengah. Gitu. Masih banyak negara-negara atau bangsa-bangsa yang ditumpangi oleh orang Yahudi ini tidak mau ada orang Yahudi. Tidak mau. Itu banyak. Jerman khususnya lebih keras lagi, gitu ya. Itu kalau kita nonton film Schindler's List itu, wah itu memang bangsa Yahudi jadi kayak semacam bangsa yang benar-benar bangsa paria lah. Itu kan artinya berarti kan masih ada pandangan bangsa-bangsa yang menganggap bangsa mereka lebih tinggi daripada bangsa lain. Begitu kan? Bangsa Yahudi sendiri juga begitu. Sama. Mereka juga merasa bangsa pilihan, lebih tinggi daripada bangsa lain. Nanti bangsa Jerman juga mengaku begitu. Mereka bangsa Arya lebih tinggi dari bangsa lain, termasuk lebih tinggi dari bangsa Yahudi. Gitu. Nah itu yang walaupun nanti ada unsur politiknya, ada unsur sentimen kebangsaannya, itu kan yang di Islam nggak ada. Di Islam mana ada mengajarkan orang lebih tinggi daripada orang lain. Yang dinilai kan takwanya. Bukan turunan siapa, kelahiran mana, bangsa apa, kan bukan begitu. Nah, cuman kalau sekarang dunia melihat Palestina, jadi seolah-olah bagaimana ya? Karena di belakang Israel ini ada negara Amerika, Inggris, bahkan didukung oleh PBB gitu. Itu yang menjadikan jadi perseteruan ini nggak pernah selesai. Gitu. Tapi Protestan itu lebih kental untuk mendukung ini ya. Tadi konsep Israel itu ya. Atau juga di agama di sekte lain misalnya. Sebenarnya sih nggak bisa dibilang dari sekte tertentu lah. Gitu ya. Itu tinggal tergantung bagaimana pemimpin kelompok itu masing-masing aja. Bagaimana dia merasa lebih dekat dengan Israel gitu. Banyak sekali kelompok-kelompok Kristen yang mengirimkan misionaris ke Israel. Untuk apa? Untuk mengkristenkan orang-orang Yahudi. Oh ya? Oh iya, banyak dari seluruh dunia. Yang dari Ethiopia, yang dari Jepang, yang dari Cina. Itu banyak yang mengirimkan misionaris di Israel untuk mengkristenkan orang Yahudi. Oh, bukan mengkristenkan orang Muslim Arab yang di dalam
Israel. Ya, ya mungkin Muslim juga iya, tetapi mereka juga sangat berharap untuk supaya orang-orang Yahudi itu masuk Kristen. Banyak sekali. Makanya kalau kita lihat video-video misalnya, nanti ada misionaris perempuan teriak-teriak di dalam kereta, di dalam bus, di tengah jalan, di trotoar, sampai nanti ada orang Yahudi ngeliat kesel, dipukul sama tas, diludahin dan segala macam. Kurang lebih begitu ya. Nah, ini orang-orang Kristen yang berusaha atau bilang mereka membela Israel, tetapi orang Israel sendiri dalam tanda kutip melihat mereka bagaimana gitu ya. Gitu. Ya. Nah, ini terakhir tentang tadi kan dikatakan persentase Muslim sekarang agak cenderung sedikit naik gitu ya, yang sebelah ini agak turun. Tapi kan program pemurtadan itu kan tetap eksis, tetap ya. Nah, selama ini yang ditangani oleh Yayasan Kodonde ini melihat modus-modus pemurtadannya itu gimana itu? Yang bisa gitu supaya nih pemirsa, teman-teman bisa aware ya, di sekelilingnya atau di kampungnya, orang tuanya jauh mungkin nggak terjangkau oleh kita dakwah gitu kan, ini bisa hati-hati gitu. Jadi yang kami lakukan adalah kami pertama-tama melakukan kajian-kajian tentang yang disebut dengan Kristologi. Kami juga mencoba mensosialisasikan kajian Kristologi ini untuk semua kalangan Islam. Ya, kalau ada yang masih belum menerima, kami nggak maksa. Yang sudah menerima, kami berikan kajian. Entah itu masjid, entah itu pondok pesantren, entah itu sekolah tinggi Islam, itu kita lakukan dari mulai pendidikan dulu gitu. Saya juga alhamdulillah diamanahkan menjadi dosen di sebuah sekolah tinggi ilmu dakwah di daerah Bekasi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir, yang mana setahu saya baru Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam ini yang berani buka kelas Kristologi. Oh, keren ya. Keren. Karena ya memang kristolog yang di kalangan dewan dakwah mungkin sudah pada senior gitu, jadi nggak ada yang meneruskan. Akhirnya dibuka lagi, saya diminta untuk menjadi dosen di situ. Jadi yang kita didik adalah mahasiswa-mahasiswa di dalam kalangan Islam, yang mana itu berasal semua dari luar daerah. Ya, nanti ketika mereka pulang, mereka sudah punya ilmu kristologinya. Kemudian juga di pesantren dan di masjid juga begitu. Kami juga melalui medsos, YouTube dan segala macam. Dari kajian-kajian kami, dari istilahnya dakwah kami di medsos dan juga di offline, alhamdulillah sekarang orang sudah banyak mungkin istilahnya mengenal dakwah kristologi. Yang mau masuk Islam kami bantu, ya kami bantu, terus kemudian kami bina. Jadi bukan hanya kami koar-koar kajian kristologi, tapi ketika ada orang masuk Islam setelah bersyahadat sudah selesai gitu enggak. Kita bina dari mulai mungkin yang cowok sunat, bahkan kita kirim juru sunat gratis ke rumah. Yang cowok cewek yang untuk masalah belajar fikih, akidah, bahkan belajar Iqra, kita pun kirim guru privat ke rumah. Kami juga melakukan koordinasi dengan MUI. Ya, kami saling tukar informasi dan tukar strategi dan taktik segala macam untuk memerangi upaya pemurtadan di daerah tertentu. Kami juga berkolaborasi dengan yayasan mualaf center lainnya di seluruh Indonesia. Jadi kalau ada kebutuhan misalnya untuk menjaga sebuah desa atau kampung yang dikelilingi oleh misionaris, ya kami juga melakukan penguatan di daerah-daerah tersebut. Terus kemudian kami juga membantu mungkin warga masyarakat yang mungkin sudah menjadi korban misionaris. Ada juga yang begitu. Saya hampir setiap hari kedatangan tamu, entah yang dari Muslim maupun yang dari belum Muslim. Yang Muslim biasanya datang ke kami membicarakan tentang masalah apa, misalnya anaknya mau murtad atau istrinya murtad dan segala macam. Itu yang kami berikan konsultasi kepada mereka. Kurang lebih begitu yang bisa kami upayakan sekarang ini. Mungkin memang masih jauh dari optimal. Tetapi paling tidak dakwah kami minimal diketahui oleh umat Islam dulu. Supaya apa? Supaya akidahnya terbentengi dulu gitu. Masalah orang-orang yang di luar Islam yang istilahnya mau konsultasi atau ini kami juga terima. Oh ya, terakhir kami juga melakukan dengan cara kami mengajak saudara-saudara kita yang Kristen, pemuka-pemuka agamanya, dalam hal ini pendetanya, untuk berdialog atau berdebat. Tapi debat yang kami lakukan ini adalah debat yang ilmiah dan akademis. Ya, tidak boleh asumsi, tidak boleh menjelekkan agama orang lain, tidak boleh mencaci maki atau menghina sesembahan orang lain, bahkan tidak boleh ad hominem. Ya, gitu. Itu yang kami lakukan. Dari situ kami siarkan juga di medsos.
supaya orang juga bisa mendapat edukasi. Gitu. Kira-kira gitu sementara kita bisa lakukan. Dari pihak mereka itu yang kelihatan bisa menginfiltrasi ya, kita bisa mereka mempengaruhi Muslim ini supaya pindah atau jadi murtad, itu apa yang tantangan terberatnya? Tantangan buat umat Islam atau tantangan buat mereka? Buat umat Islam. Iya. Modus itu banyak ya, modus itu banyak. Bahkan saya dulu pernah bergabung di dalam sebuah gereja yang karena kita punya keinginan untuk membangun sebuah gereja yang sangat besar. Tahu di Sentul ada SICC, ya. Itu sebenarnya gereja, sebenarnya, cuman nggak dapat izin gereja gitu. Apa yang kami lakukan waktu itu, selain kami menghimpun dana, kami juga mengirim utusan-utusan ke desa-desa di sekeliling gedung itu. Untuk apa? Untuk merawat dalam tanda kutip, ya, dengan memberikan mereka bantuan air bersih, sekolah gratis, kesehatan gratis, bahkan pinjaman keuangan, bahkan pekerjaan gitu. Jadi ketika selama pembangunan itu ya tidak banyak diganggu lah karena kita sudah merawat mereka. Terus ketika gereja itu sudah berdiri, walaupun tidak dapat izin gereja, 1.000 orang dari 3 desa itu masuk. Ya, tantangan kita bagaimana? Sekarang kalau kita cuman hanya gara-gara perut, terus kita menggadaikan iman, istilahnya orang zaman sekarang mau cemen banget gitu loh ya. Gimana sih? Cuman gara-gara sembako, bantuan sembako, kita menggadaikan iman kita, kita menggadaikan keselamatan kita. Gitu. Ya walaupun di dalam negara ini dijamin haknya untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi sebagai umat Islam itu ya kalau bisa menjadi umat Islam yang berilmu atau berpengetahuan yang walaupun minim, tapi harus yang berilmu atau berpengetahuan supaya apa? Supaya imannya terjaga. Jangan karena oke saya beriman tapi saya lapar. Nah itu tugasnya ustadz-ustadz kita yang lain yang membantu perekonomian mereka, yayasan-yayasan lembaga-lembaga kita yang lain gitu. Kita melakukan dakwah juga kepada kaum yang di luar Islam. Kami yang berhadapan dengan mereka, kami melakukan debat dan segala macam dengan cara yang paling baik ya. Tetapi yang di dalam ini kan juga harus diperhatikan gitu. Bagaimana dengan ekonomi mereka, kita juga harus melibatkan pemerintah, juga dengan lembaga-lembaga lain, Basnas misalnya gitu. Itu semuanya harus dilakukan. Kami juga bekerja sama dengan Basnas. Dari pengalaman menghadapi dakwah kata petik ya misionarisme itu ada sempat saya dengar orang-orang mereka yang sengaja disusupkan supaya jadi mu'alaf. Nah itu tantangannya bagaimana tuh? Nah gini, itu tantangan itu memang ada dari dulu. Ya, karena yang namanya penyusupan itu sudah menjadi salah satu taktik mereka. Apalagi kalau sampai masuk ke dalam program C1 sampai C6. Ya, kalau C6 ini berarti udah menyamar gitu lah. Oh, nyamar tuh. Oke. Nah, kalau dalam konteks dia nggak tukar akidah betul tuh, nggak tukar keimanan ya? Enggak, dia hanya tapi ada yang sampai naik haji. Ada juga sampai naik haji, tapi masih menyamar gitu. Menyamar ya? Ya masalah administrasi kan gampang. Iya. Untuk masalah seperti itu sudah ada dari zaman dulu, bahkan dari zaman sebelum kita merdeka. Nah, tantangan sekarang kalau ada masalah-masalah seperti itu, kita sekarang, saya atau dari kami ini sudah berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia. Kami ingin membentuk asosiasi mu'alaf center. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya pertama supaya data itu bisa terpusat di dalam asosiasi ini. Karena selain daripada kita membutuhkan data itu, kita kan juga pengen tahu, misalnya di Indonesia ini dalam setahun yang masuk Islam berapa orang gitu. Data itu ada, tapi masih terpencar-pencar gitu, belum terpusat. Makanya kami ingin MUI memfasilitasi kami untuk membuat asosiasi di mana anggotanya adalah mu'alaf center di seluruh Indonesia yang bisa rutin menyetor data kepada asosiasi ini. Dengan data itu, nanti kita diharapkan juga bisa mencegah untuk orang-orang yang berusaha menyusup gitu. Masih banyak juga orang ya syahadat di sini, nanti besok minggu depan syahadat di sini, syahadat di sini, sampai ada 7 kali. 7 kali syahadat buat dapat terima donasi. Mending kalau hanya untuk mendapatkan uang zakat. Ada yang berharap dari surat sertifikat masuk Islam itu untuk apa? Untuk kawin lagi. Kawin lagi. Ada yang begitu. Nah, jadi ya yang kita lakukan ya kita memang harus bisa memfilter
atau paling tidak mencegah lah ya penyusup-penyusup itu, nantinya ketahuan kok. Ketahuan ya. Nantinya akan ketahuan agendanya. Tapi selain daripada itu ya kita juga punya tangan dan telinga di kelompok mereka, kita juga punya gitu. Apa yang strategi mereka lakukan kita juga bisa lakukan. Tapi bukan berarti bertukar akidah ya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka misi gitu. Misi ya. Itu juga kami tahu. Kami juga punya mata dan telinga di kelompok mereka. Ya gitu. Nanti ditunggu aja. Iya. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Menarik ini apa yang perbincangan kita ya. Jadi ternyata dakwah Islamnya itu bukan hanya kita ngaji Quran, belajar tafsir, hadis, fikih, juga apa? Itu urusan ustadz-ustadz yang belakangnya MA lah ya. MA lah ya, kan ustadz LCMA kan. Nah, kalau yang urusan pemurtatan dan segala macam itu urusan kami yang gelarnya di belakangnya MK kan. MK, apa itu? Mantan kafir. Mantan kafir. Tapi bisnis yang dulu masih di jalan ya? Masih. Yang PT masih. itu? Alhamdulillah Masih tetap jalan ya. Tapi sekarang juga konsentrasi ngurusi ini dan juga ngasih. Ya bagi-bagi konsentrasi lah. Kan yang usaha saya sudah ada yang menjalankan. Oke. Jadi saya punya banyak waktu untuk yayasan gitu. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah. Ya bisa ikut melindungi amin, mohon doanya. Imunisasi akidah. Ya dari segala macam pemurtadan. Oke, terima kasih. Sama-sama Ustaz. Alhamdulillah bisa kita sharing di sini. Demikian teman-teman, nge-share barang WFS edisi spesial bersama Qodon Ditan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga.
Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.